Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak yang solih dan solihah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk pembelajaran kedua kita, kalian bertemu bersama saya yaitu Ustazah Dian. Hari ini kita akan belajar tema 1 yaitu Mapel Bahasa Indonesia subtema 1 dan 2. Apa saja ya? Nah, sebelum itu kalian harus siap-siap ya. Bukunya dipersiapkan yaitu buku pena 4A untuk subtema 1 dan 2 yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, apa ya gagasan pokok itu? Adalah suatu topik yang dibahas pada suatu teks. Jadi dia harus diingat-ingat. Jadi kalau gagasan pokok itu adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Biasanya gagasan pokok itu kalau ditulis secara tersurat. Secara tersurat itu berarti sudah jelas ada di pada paragraf tersebut. Itu bisa kalian temukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir atau awal dan akhir paragraf. Itu jika secara tersurat, jadi sudah jelas ya ada di paragraf tersebut. Tapi kalau secara tersirat, yaitu kalian harus membacanya ya, itu nanti kita bahas di berikutnya. Nah, untuk gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Selanjutnya, cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Lalu yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf tersebut. Sudah tahu ya kalimat utama yang mana? Nah, ini ya contohnya. Jika ada suatu bacaan seperti ini batik, nah kalimat utama itu biasanya bisa berada di awal atau di akhir ya. Nah, setelah kalian ketemu kalimat utama, jadi ini kalimat utamanya adalah batik merupakan kain tradisional Indonesia. Lalu untuk kalimat penjelas berarti setelah kalimat utama. Iya, jadi dia menjelaskan ada kain batik dihasilkan dengan cara dilukis, cetak, dan lain-lain. Ini adalah kalimat penjelasnya. Tadi kalimat utamanya adalah batik merupakan kain tradisional Indonesia. Maka gagasan pokok kalian ambil dari kalimat utama tersebut, yaitu adalah batik merupakan kain asli Indonesia. Loh Ustazah, ini kok tidak lengkap seperti ini? Nah, betul sekali ya. Untuk gagasan pokok, kalian tidak perlu menulis lengkap sesuai dengan kalimat yang ada pada paragraf tersebut. Karena gagasan pokok itu adalah pokok bacaannya. Jadi tidak harus kalimatnya sesuai dengan ini. Sedangkan untuk kalimat utama, ya ini sesuai dengan yang ada di paragraf. Ini adalah kalimat utamanya. Bisa difahami ya? Oke, sedangkan untuk kalimat penjelas berarti dia menjelaskan dari kalimat utama tersebut. Jadi penjabaran ya. Nah, sedangkan untuk gagasan pendukung itu juga sama, berarti dia penjabaran. Nah, untuk kalimat kedua, di sini kan dia menjelaskan cara membuat kain batik. Ini dari kalimat pendukung ke satu. Lalu yang kalimat pendukung kedua, yaitu yang kalimat ketiga, yaitu tentang tempat asal kain batik. Untuk kalimat pendukung yang ketiga dan keempat itu adalah bercerita tentang atau gagasan pendukungnya yaitu tentang persebaran kain batik ya. Jadi ini adalah gagasan pendukung. Jadi kalau gagasan pokok maupun gagasan pendukung itu tidak harus kalian tulis lengkap seperti yang ada di paragraf ya. Jadi harus bisa kalian simpulkan tersendiri. Oke. Selanjutnya, perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalau gagasan pokok itu topik yang dibahas pada suatu teks. Jadi inti dari paragraf. Saya pahami ya. Jadi dia inti dari paragraf. Tuh. Sedangkan gagasan pendukung itu dia adalah informasi tambahan pada suatu teks. Itu gagasan pendukung. Jadi penjabaran dari gagasan pokok itu adalah gagasan pendukung. Oke, gagasan pokok dan gagasan pendukung bisa kita buat dalam bentuk peta pikiran. Oke, bisa kita sajikan ya dalam bentuk peta pikiran. Tentunya kalian masih ingat apa itu yang disebut peta pikiran ya? Oke, peta pikiran itu cara menemukan informasi yang diperoleh dalam bentuk diagram. Untuk apa? Supaya kita lebih mudah mengingat isi dan informasi penting pada suatu teks tersebut. Baiklah, ini contohnya ada satu bacaan Raya Ponorogo. Kira-kira gagasan pokoknya apa?
betul sekali. Riak Ponorogo berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah ini. Ada Singa Barong, kemudian kedua adalah isi cerita Riak Ponorogo, yaitu yang bercerita tentang Raja Ponorogo. Ini ya. Oke. Lalu bagaimana supaya kalian bisa menentukan gagasan pokok-gagasan pendukung? Yaitu salah satunya dengan cara membaca dalam hati. Apa itu membaca dalam hati? Berarti kalian harus membaca tanpa mengeluarkan suara. Itu namanya adalah membaca dalam hati. Bisa ya anak-anak? Oke. Lalu selanjutnya, ini ya contoh di sini. Jadi kalian tidak ramai, jadi tidak dilafalkan, itu namanya membaca dalam hati. Supaya apa? Supaya kalian bisa memahami dan mengerti isi dari teks yang dibaca. Jadi kalian bacanya dengan seksama, dengan perlahan ya, dengan teliti, itu namanya membaca dalam hati dan tidak perlu dilafalkan. Untuk selanjutnya yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram yang tadi ya. Nah ini tadi kita susun dalam bentuk diagram atau peta pikiran. Cara menentukannya yaitu adalah dengan kalian baca paragrafnya, kemudian cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir, lalu yang ketiga tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf tersebut. Yang keempat, gagasan pokok adalah bagian inti, dapat ditulis di bagian atas atau tengah, lalu gagasan pendukung tadi adalah cabang-cabang dari gagasan pokok, dapat ditulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Maksudnya ini adalah cara kita dalam membuat diagram atau peta pikiran untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, bisa dipahami coba ya, kalian perhatikan contoh di sini ada Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak. Nah, di sini ini adalah merupakan gagasan pokoknya. Kemudian yang kedua ini adalah merupakan gagasan pendukung. Nah, kalau kita rubah seperti ini ya. Gagasan pokoknya tadi Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Kemudian kita tulis gagasan pendukungnya apa saja ini. Ada 1, 2, 3. Karena tadi memang ada 3. Kita cek lagi ya. Nah ini memang ada 3 gagasan pendukung. 1, 2, 3. Yaitu ada 3 kalimat. Bisa dipahami ya anak-anak. Nah bentuk diagramnya seperti ini. Lebih ringkasnya ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, nah biasanya kan suatu teks itu ada beberapa paragraf. Kalau tadi kan hanya 1 paragraf. Berarti pastinya setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Maka diagram gagasan suatu teks dibuat sesuai jumlah paragraf dalam teks tersebut. Paham ya? Jadi dia dibuat sesuai jumlah paragraf dalam teks tersebut. Jadi kalau paragrafnya ada 2, berarti diagram gagasannya kalian buat 2. Kalau paragrafnya ada 3, berarti diagram gagasannya kita buat 3. Oke. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Kalau tadi dalam bentuk diagram atau dalam peta pikiran, sekarang kita akan membuatnya dalam bentuk tabel. Sama ya, tujuannya untuk mempermudah kalian memahami suatu teks tersebut. Nah, contohnya di sini. Ini ada paragraf pertama. Untuk yang atas sendiri ini kebetulan adalah gagasan pokoknya. Lalu yang selanjutnya, ini kalimat selanjutnya adalah merupakan gagasan pendukungnya. Nah, paragraf kedua ini juga sama. Kita cek ya. Yang gagasan pokoknya, lalu ada gagasan pendukung. Nah, kemudian kita buat dalam bentuk tabel. Nah, ini paragraf pertama, gagasan pokoknya apa, gagasan pendukungnya seperti apa. Lalu paragraf kedua ini. Nah, kalau tadi dalam bentuk diagram itu kan hanya 1 paragraf. Kalau kita ingin 2 paragraf berarti ada 2 diagram. Nah sekarang lebih memudahkan kita lagi. Kalau dia ada beberapa paragraf, kita buat dalam bentuk tabel. Paragraf 1 dan paragraf 2. Gagasan pokok di paragraf 1 tadi apa? Ini ya, keragaman di lingkungan sekolah. Lalu gagasan pendukungnya kita tulis seperti ini. Oke, sekarang kita akan membuat ringkasan teks dengan peta pikiran. Hampir sama dengan tadi ya, peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Nah, meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks itu secara singkat. Jadi intinya kalau kamu diminta untuk meringkas atau merangkum, itu namanya kamu menulis lagi. Akan tetapi ditulisnya dengan secara singkat atau sesuai dengan kalimat kalian sendiri. Oke, langkah-langkahnya yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, tentunya baca teks dengan seksama.
Kemudian kalian bisa menggunakan kalimat tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan untuk mengetahui kejadian yang diceritakan dalam teks. Lalu yang ketiga, mencatat hal-hal penting yang kamu temukan saat membaca teks. Yang keempat, membuat peta pikirannya. Kemudian yang kelima, membuat ringkasan berdasarkan peta pikiran dengan menggunakan bahasamu sendiri. Yang keenam, mengurutkan peristiwa harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Ketujuh, menggunakan kalimat yang ringkas. Intinya, hindari pengulangan kalimat dan bahasa yang tidak efektif ya. Oke, itu ya cara meringkas. Bisa dipahami anak-anak? Oke, kalau masih ada yang belum kalian pahami, coba nanti bisa kalian lihat rekaman dari Zoom atau Google Meet kita hari ini. Kemudian untuk tugas kalian hari ini, mengerjakan pulpena halaman 23 dan 48 untuk muatan bahasa Indonesia saja. Nah, untuk tugasnya akan dikumpulkan bersama-sama dengan tugas yang lain, yaitu tanggal 7 Agustus 2021. Baiklah anak-anak, selamat mengerjakan, dan jika ada yang kurang kalian pahami, jangan malu untuk bertanya ya. Ustazah tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.